maka partai Islam bukanlah Islam. Perhatiin. Partai Islam hanya terinspirasi oleh nilai keislaman, lalu dia terjemahkan dalam bentuk pergerakan politik. Partai Islam bukan Islam, maka jika orang partai itu bermasalah, Islamnya gak ada masalah. Oke? Partai Ka'bah, kalau ada yang korupsi, Ka'bahnya tidak korupsi. Oke? Orang-orang partai Islam bukanlah perwakilan Tuhan, juga bukan perwakilan Nabi Muhammad SAW. Oke? Maka kita beda pilihan, bukan perbedaan iman dan bukan perbedaan Islam. Itu hanya perbedaan ijtihad politik. Jadi dunia ini dapat kalam ya. Maka ciri-ciri kekasih Allah, walaupun dunia di tangannya, tapi dia nggak pernah mencintai dunia, karena bagi dia dunia itu pahit. Dunia itu pahit. Jadi kalau antum mulai merasakan manisnya dunia, itu masalah, berarti bukan kekasih Allah. Oleh karena itu, untuk memahitkan dunia, selalu ketuk kolbunya dengan nama Allah. Terus sebut nama Allah, 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 terus. Ya, sehingga tidak sempat dunia itu bersemayam di kolbu. Baru masuk, sebut lagi nama Allah. Baru masuk, sebut nama Allah. Itulah sebabnya, walaupun secara fikih, ikut majelis itu sunat, tapi secara ilmu hakikat, ngaji dan ikut zikir itu wajib. Bukan karena pengajiannya dengan Buya Aldomi, dengan Buya Asfi, bukan. Tapi karena pengajian itu, kajian dan zikir itu dapat mendorong dunia keluar. Suluk i'tikaf, kenapa kemudian menjadi hampir wajib bagi seorang salik? Karena dapat mendorong dunia keluar, dan keluar lebih cepat dari orang-orang yang ngaji 10 tahun. Antum i'tikaf 10 hari, itu dibimbing oleh guru yang tepat, itu cepat, kerak-kerak dunianya cepat keluar itu. Rasain sendiri. Ya, rasain sendiri. Kapan sadarnya? Kalau sudah keluar. Kalau sudah keluar baru berasa, oh gini doangnya dunia ya gitu. Baru terasa kalimat dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar. Menyebut Allah, mengenal Allah lebih besar, lebih nikmat. Ya. Ini kalam Allah kepada dunia. Jadi dunia sudah dikutuk dari para kekasihnya. Maka selevel Imam Syazili, itu beliau orang kaya, Imam Maturidi, beliau punya tanah hektaran. Kalau panen, Imam Maturidi, dia tidak bagikan untuk keluarganya dulu. Dia sisihkan dulu untuk semua fuqara masakin, tetangga dan teman-temannya. Maka dia sekali 3 bulan panen, dan dia bagi semuanya kepada, setiap akhir tahun dan setiap panen dia nggak wajib keluarin zakat. Kenapa? Sebelum dibayar zakat sudah habis duluan. Imam Al-Maturidi, dan alhamdulillah kami pernah ziarah ke sana. Di Samarkand. Ya, di Samarkand alhamdulillah. Nanti kalau yang beruntung ke Samarkand, ziarah ke Imam Maturidi, baca Yasin di sana. Itu amalan wiridan beliau itu, ya. Nikmat sekali baca Yasin di situ. Begitu juga Imam Syazili. Imam Syazili sebelum ke Mesir, hidupnya sangat pahit sekali, sangat berat sekali. Diusir, dikafirkan, disebut sesat. Jadi selevel Imam Syazili begitu, disebut gila, penyihir. Nah, akhirnya dapat titah dari Allah secara ilham. Syazili intaqil ila Misra, pindah ke Mesir. Ketika dia masuk gerbang Alexandria, Imam Syazili ngomong di kitab Lataiful Ma'ani, didukil oleh Imam Athaillah, Allah, ya, aku mendengar kalam di kolbuku, itu kalam Allah. Ilhami, wahai Syazili, inilah akhir penderitaanmu dan awal kebahagiaan. Disitulah sebabnya kenapa Mesir menjadi Darus Syaziliyah, negeri kampung Tarekat Syazili. Padahal dia bukan orang Mesir. Ya, alhamdulillah kami dan Buya Aldomi hampir tersesat di sana dan nggak bisa pulang. Alhamdulillah ya. Insya Allah akhir tahun kita ke Uzbek ya. Insya Allah. Silakan nabung dulu lah. Kalau nggak doanya aja yang sampai.
Min kalamil Fudail, di antara kalam-kalam hikmah Fudail bin Iyad. Nah, berarti ini Sufi itu ketat sekali melawan bid'ah. Tapi kok Sufi dituduh ahli bid'ah? Teganya kalian ya. Man jalasa ma'a sahibi bid'atin lam yu'tal hikmah. Siapa yang duduk bersama ahli bid'ah, semajlis dengan ahli bid'ah, maka tidak diberikan hikmah, kebijaksanaan, tidak diberikan ilmu laduni, tidak diberikan kemakrifatan. Apa itu bid'ah? Bid'ah ada dua, ya. Bid'ah ada dua. Ini bid'ah yang buruk. Bid'ah yang buruk. Bid'ah fil aqidah, wa bid'ah fil syariah, ya. Fil amaliyah. Bid'ah dalam akidah dan bid'ah dalam amal. Bid'ah dalam akidah meyakini yang Nabi tidak ajarkan. Bid'ah dalam amalan mengamalkan sesuatu yang Nabi tidak ajarkan. Ya. Ya, supaya kita tidak kena bid'ah, maka wajib bermazhab. Mazhab itulah nanti yang akan membantu mengidentifikasi ini bid'ah, ini tidak bid'ah. Ya. Sebenarnya orang kan bisa aja baca buku sendiri, tapi kenapa dia mesti sekolah supaya jadi arsitek? Supaya dia menjadi kemudian pakar sarjana teknik, menjadi kiai ulama, karena sekolah itu mengarahkan dia. Maka tidak tepat orang mengatakan saya langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu kalam kazzab, orang-orang kazzab bal juhal, orang-orang yang jahil. Ya, nauzubillah min zalik. Kembali ke Quran, apakah Quran itu turun ke dia atau turun ke Nabi Muhammad SAW? Ya, turun ke siapa Quran? Orang yang mengatakan langsung saja kepada Quran, berarti dia mengatakan langsung saja kepada Allah. Bisa nggak langsung ke Allah? Quran yang kita pegang sekarang itu diriwayatkan oleh para ahli qiraat. Mesti berguru, kalau nggak berguru bid'ah juga bacaan Qurannya. Maka mahya bid'atun, ya. Kullu amalin, kullu i'tiqadin lam yakun lahu dalilun minal kitabi was sunnah wal ijma' wal qiyas wa ma syabaha dzalik. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak mempunyai dalil baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan semua dalil-dalil yang ada. Dalil itu banyak. Ada uruf, ada maslahah, dan lain sebagainya. BPJS haram nggak? Haram nggak BPJS? Nabi nggak pernah pakai BPJS loh. Jawabannya BPJS persoalan duniawi, tidak diatur di dalam hukum syariat. Oke? Apalagi? Bank haram nggak? Kalau haram, pertanyaannya, adakah Nabi mengharamkan bank? Nabi mengharamkan riba, tapi tidak mengharamkan bank. Maka orang yang mengklaim Nabi mengharamkan bank, dia telah berbohong atas nama Rasulullah SAW. Karena bank tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ya. Dan lain sebagainya, ya. Fi akhir zaman aqwamun. Ini perhatikan, ini untuk muamalah kita. Di akhir zaman akan muncul kaum-kaum. Di zaman beliau ini akhir zaman, dan sampai ke sini ini tambah dekat akhir zamannya. Tambah habis maksudnya. Fayakununa ikhwanal alaniyah a'da as-sarirah. Nah, ini Buya Asfi paham benar ini. Ya. Paham benar ini. Ya, udah berkali-kali ketemu begitu beliau ini. Di akhir zaman akan banyak orang zohirnya berteman, bersaudara, batinnya kalau dia diam-diam, dia di belakang dia ngomongin temannya. Ini coba cek, mohon maaf. Antum di depan berguru, di belakang ngomongin guru nggak? Di depan, ya akhi, saudaraku. Di belakang ngomongin, bahkan ingin menguasai saudaranya atau mencelakai saudaranya. Nauzubillah min. Nah, kalau itu terjadi, itu bukan saudara kita. Nah, dan ciri-ciri orang yang suka khianat, dia suka ngomongin orang lain depan kita. Nah, kita kalau ngomongin orang lain hanya bibabit tarahum, bab sayang, kasihan.
ya, bukan untuk menyebutkan aibnya. Oke? Banyakkah hari ini begitu? Temannya Abu Yasfi ini, depan ya Habibi ya akhi, Masya Allah, uhibbuka fillah. Ana uhibbuka fillah. Orang kalau udah ngomong uhibbuka fillah, nggak boleh khianat di belakang. Itu munafik sejati. Karena ente ngomong fillah. Sekali ngomong uhibbuka fillah nggak boleh dilanggar, walaupun beda faham. Hati-hati ya, maka jangan sembarangan bilang uhibbuka fillah, main fillah aja. Sekali ngomong uhibbuka fillah, nggak boleh ngomongin buruk dia dan nggak boleh bermusuhan kepadanya, karena bermusuhan kepadanya bermusuhan atas nama Allah. Bahaya nggak? Jadi kalau kita punya teman dulu kita bilang uhibbuka fillah ya akhi, lebay ente. Sekarang antum nggak sepaham, uskut, diam aja. Saya udah nggak sepaham sama dia, sudah. Pegang kalimat fillah. Karena selevel iblis menghargai nama Allah. Kalau ente nggak menghargai nama Allah, fa anta asyarr min iblis. Lebih buruk daripada iblis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi betapa banyak hari ini orang-orang dia level iblisnya lebih dahsyat daripada iblis itu sendiri. Karena dia bawa nama Allah. Nah, apalagi urusan politik, na'udzubillah min dzalik. Ya. Politik itu ideologi. Jadi memang pahamnya beda, maka dia beda sama orang. Kalau sekarang kepentingannya beda, 5 tahun dulu dia saudaraku, ayahanda, abah, ya. 5 tahun lagi, kamu siapa? Hah? Kamu siapa gitu? Oh, kita nggak saudara ya. Bukan aku yang minta dipilih, kamu yang milih aku. Waduh, tuduh-tuduhan. Karena kepentingannya sudah beda. Jadi ini sudah muncul zamannya. Antum sudah lihat. Benar sekarang terjadi? Ya. Udah kelihatan? Itu sebabnya kita nggak pernah ikut-ikutan kampanye. Kenapa? Karena kita lihat orang yang kampanye sekarang itu dulu dia di kelompok mana, sekarang di kelompok sini. Dan kalimatnya sama. Berjuang untuk Islam. Padahal semua calonnya Islam. Ya, saya kasih pertanyaan mereka. Dia kan merasa partainya paling Islami. Saya tanya, partai Islam di Indonesia ada berapa? P3, PKS, PKB, Gelora nggak masuk. Partai Umat, Bulan Bintang. Coba dari semua partai itu mana yang paling mewakili Allah? Serius? Kena korupsi sapi kok. P3 menterinya masuk penjara kok. Maka partai Islam bukanlah Islam. Berarti partai Islam hanya terinspirasi oleh nilai keislaman, lalu dia terjemahkan dalam bentuk pergerakan politik. Partai Islam bukan Islam, maka jika orang partai itu bermasalah, Islamnya gak ada masalah. Oke? Partai Ka'bah, kalau ada yang korupsi, Ka'bahnya tidak korupsi. Oke?